Aku punya satu pertanyaan. Dari Singapura balik ke Jakarta. Kita kan prepare kalau kita tuh mau pindah ke luar. Pada saat balik, what's the hardest thing that you need to do? Like what kind of adjustments that you need to do? Because your mindset has changed. Your views in life and in the world has changed. Itu setuju. Oke. Ini gue ada interesting story sih. 2008 I came back dari 6-year stint working di UK. Balik ke Indonesia karena pada saat itu the company I was working for di UK wanted to expand their operation di Indonesia dan di Asia. And then I was tasked to build a digital operation for this PR company ya untuk ekspansi. Setelah 6 tahun di UK, literally in the center of the universe for digital marketing at that time ya. Dari 2003 itu sampai 2008 itu the center of universe buat digital marketing. Oke, the platform, the Google dan lain sebagainya di Amerika, tapi secara marketing practice itu di UK pada saat itu. Amerika was nowhere near where UK was at that time. Gue balik ke Indonesia, I was very frustrated with the way that orang Indonesia itu kerja, santai gitu kan, terlalu santai. Dan itu ke long time to kayak build a presentation, all these kind of things, prosesnya juga amburadul, nggak tahu di mana apa segala macam. So I was very frustrated one day and I got really upset. I'm sorry, I've been profusely apologizing to this guy because I actually threw and almost hit him through a plastic garbage can, but I didn't hit him, but it almost hit him now. I'm still good friends with him by the way. Terus udah gitu, my second in command, dia cuma ngomong begini, Ci. Lo itu udah di luar negeri udah 6 tahun dah. Gue tahu culture-nya di sana seperti apa. Kerjanya sangat cepat. Everything is like on time, everything is go gitu. Pas lo datang ke Indonesia, lo ngelihat orang Indonesia tuh yang iya om, iya mas, iya tenang aja, nanti pokoknya jadi deh gitu. Tapi drive-nya itu mungkin less. Jadi gini, ibarat lo Formula One car gitu dia bilang, lo harus paham bahwa teman-teman ini masih rally car gitu loh, ya kan? Jadi lo harus turunin speednya lo, bawa mereka, misalnya 50% lo turunin speednya lo harus meet in the middle, lo bawa mereka untuk supaya mereka bisa belajar gimana caranya to be at 50%. Nanti pas pada saat mereka di 50%, lo bawa lagi mereka ke 75%. Lama-kelamaan mereka akan, they will operate at your speed. So you will just operate on the 75%, dia bilang gitu. That was the wisest thing I've ever heard in my life, ya kan? Dan gue pun juga, I don't give myself the credit for that. Itu adalah teman gue gitu, kolega gue pada saat itu. So in a way you have to prepare yourself for the culture shock. Seneng ngobrol sama lo, chatting sama lo dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lo itu nggak pernah memposisikan bahwa gue lebih hebat daripada orang lain walaupun gue kerja di luar negeri. Nah banyak sekali orang anak Indonesia nih yang pergi ke luar negeri, dia balik lagi ke Indonesia, akhirnya they burn bridges. Kenapa? Karena mereka they feel far more superior than everybody else. Ya kan? Nggak boleh begitu. Bahkan kan harusnya lo sharing dong. Ya kan? Wah pengalaman gue begini, gue bisa bawa iya, justru memberikan kita ya sedikit knowledge transfer apa yang lo udah laksanakan di luar negeri. Bukan menjadi seorang yang sombong, ya kan? Feeling that you're better than everybody else. Sorry ya, kita juga banyak loh orang pintar di Indonesia juga banyak gitu. Tapi, nah itu poinnya adalah jangan sampai kita become sombong, terus udah gitu, at the end of the day, orang malah nggak suka sama kita. Pas pada saat kita balik ke Indonesia, malah kita jadi kayak di-cut gitu loh. Dari relationship itu kita di-cut. Betul. Dan itu keluar jadi outsider, pulang jadi outsider. Jadi kita mesti avoid itu lah. Terus outsider di negara sendiri lagi kan? Itu lebih susah lagi tuh. Sakit. Sakit banget itu kan. Alhamdulillah gue nggak pernah ngerasain itu ya. Thank God for that gitu. Tapi itu pernah terjadi. Maksudnya kayak adjustment dalam cara working itu emang kita harus memahami itu. Kalau life in general gimana nih? Gak working. Misalnya kan pernah di London, pernah di Singapura, pernah di mana aja gitu. Balik yang namanya life in general, the way we live also different kan. Itu ada struggle nggak? Maksudnya ada phase yang I wish still have. Ya, ada. Itu ada banget. Ya, contoh kayak most common thing yang gue dengar dari orang-orang is, oh my god, the traffic gitu kan, macet Jakarta macet gitu kan, ya kan? Pindah Bali juga macet. Maksud gue sekarang gini, you can reduce your stresses dari sisi that side of
Indonesia ya, apalagi Jakarta gitu. Ya kita mesti ngeliat juga, oke kantor kita ada di mana, ya kan? Tinggal kita ada di mana, ya kan? Nah, itu juga bisa mereduce stres kita dengan kita bilang, oke, gue akan menggunakan public transport, misalnya. Atau gue akan menggunakan sesuatu ke public transport, gue sambung ke kantor gue yang ada dekat public transport gitu kan. Itu kan akan mengurangi stresnya kita juga, ya kan. Nah, salah satu yang kalau kita lihat di luar negeri, mau itu di Singapura, mau itu di Eropa, di London, di Amerika, public transport is readily available, ya kan. Tapi kalau di Indonesia, waktu itu belum ada nih si MRT, LRT, dan lain sebagainya. Sekarang udah ada, make good use of it, ya kan. Jadi position yourself secara kantor, ya kan, atau secara tinggal, ya yang bisa diakses oleh public transport in a relatively easier way lah, ya kan. Kalau lu mesti connect dari kantor naik naik Gojek ke public transport, naik MRT ke dekat rumah, habis itu naik public transport lagi, so be it, ya kan. Lu udah ngurangin journey lo by at least an hour and a half gitu loh, ya kan. Jadi planning itu penting. Satu lagi mungkin kayak keluarga, ya kan. Keluarga kan pasti banyak pertanyaan, ya kan. Dari sekolah lah, istri mungkin nggak seneng, nggak punya teman di Indonesia, di Jakarta, apa segala macam. Nah itu juga kita harus, we have to be there for them, ya kan. Kita harus bukan kita hit the ground running, kita langsung kerja dan lain sebagainya, tapi kita juga harus make sure they're okay. Kalau misalnya masih single, ya alhamdulillah juga, it's easier for you. Tapi kalau udah punya keluarga, readjustment into the Indonesian life juga nggak gampang buat mereka. Jadi kita juga harus punya patience, ya kan. Kita harus ada di sana buat mereka, kita harus supportive terhadap mereka juga, as they will be supportive towards us, gitu. Ya, karena mereka udah ikut kita ya. Iya. Ikut kita itu berarti mereka yang supporting kita loh. Dedikasinya Luar biasa. Dan untuk mereka balik lagi, ya kan, bukan berarti kita ngikut mereka, enggak. Tapi mereka juga tetap ngikut kita gitu. Tapi at the same time itu adjustmentnya balik tuh susah. Anak gue tuh yang waktu itu sempat kayak balik, kita lagi balik dari UK, dia dibully karena dia Inggrisnya very Queen's English. It's like, oh hello, can I have some water please, gitu kan. It's like, dan itu sekolahnya anak gue yang multicultural school gitu, yang aksennya Amerika semua, ya kan. Wah dibully gitu dia kan di situ. Tapi ya karena gue udah ajarin gitu kan. Ya udah, lu tebel aja gitu kan. Lu ketawain aja. Lama kelamaan mereka they will be pushed over the edge. That's when you react. When they get pushed over the edge and they use physics, then you react back. Tapi before then don't. Gue bilang gitu. Jangan don't get sucked into their stupidity, gue bilang gitu. Akhirnya dia oke gitu. Oke. Dan teman-temannya dia accept akhirnya gitu. Yeah, that was a hard time for my boy. Balik tuh hard time banget dia. Gak cuma physically capek pasti. Oh, pasti. Mentally. Oh iya. Yeah. Gimana untuk pasangan. Oh iya. Yeah. Balik tuh juga plan ya, jangan kita let's go balik, it's okay, I'll be fine. Dan adjustment period itu juga nggak mudah, walaupun kayak istri gue punya keluarga di sini, tapi dia juga susah adjustnya juga gitu kan. Dia juga bingung karena dia udah dengan hidup yang pada saat itu di UK itu udah very disciplined, very structured, ya kan. Independensinya ada, tiba-tiba balik ke sini bubar semua gitu kan. Ya dietnya juga bubar. Itu some time juga buat kita untuk readjust. And there were some tough periods juga gitu loh. Dan undeniably itu emang akan terjadi. Tapi ya you stick to it, you stick together, you are as a team gitu kan. Jadi you continue down the path where you can be supportive towards each other gitu. Itu baik banget. Wih, mantap. Thank you.